Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Jumat 29 November 2024. Kita awali berita utama dari Detik Finance yang menyebutkan bahwa kenaikan gaji guru di tahun 2025 telah diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo. Kenaikan gaji guru ini bisa terjadi karena anggaran kesejahteraan guru dinaikkan jumlahnya oleh Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu memaparkan pihaknya telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru hingga sebesar 16,7 triliun rupiah di tahun 2025. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik menjadi 81,6 triliun rupiah, naik sebesar 16,7 triliun rupiah untuk kesejahteraan guru, ungkap Prabowo dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang disiarkan virtual pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Dari kancah politik, Kompas.com melaporkan PDIP meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyusul hasil Pilkada serentak 2024 di sejumlah wilayah di mana PDIP merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau Partai Coklat. Pihaknya sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri, ujar Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam jumpa pers pada hari Kamis 28 November 2024. Sementara itu, Detik Travel mengabarkan sejumlah pendaki yang dikatakan hilang di Gunung Balease, Luwu Utara, Sulawesi Selatan ternyata mereka bukan sembarang penjelajah alam. 3 pendaki asal Tasikmalaya hilang kontak dalam ekspedisi pendakian Gunung Balease di Luwu Utara, Sulsel. Ketiga orang pendaki itu tergolong pendaki gunung senior di kalangan pencinta alam Tasikmalaya. Ketiganya juga termasuk jajaran senior di komunitasnya, yakni Jarambah QC Tasikmalaya. Dari dunia ekonomi, kembali Kompas.com memberitakan pemerintah terus berupaya untuk membantu maskapai menekan biaya operasional dan pada akhirnya dapat menurunkan tarif tiket pesawat. Untuk menekan biaya operasional maskapai, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan membeberkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan manajemen perusahaan manufaktur pesawat Boeing. Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengatakan bahwa manajemen Boeing menawarkan kepada maskapai PT Garuda Indonesia Persero untuk memaksimalkan pemanfaatan perangkat lunak atas software milik perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional. Luhut menandaskan agar Boeing memberikan usul untuk menggunakan software mereka sehingga penggunaan pesawat misalnya Garuda bisa dimaksimalkan sehingga kosnya turun. Dari Malaysia, antaranews.com melaporkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan 6 negeri yakni Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Johor, Perak terdampak banjir. Dan hingga pukul 9.32 waktu Malaysia, jumlah korban banjir mencapai 37.189 orang dalam 11.385 keluarga. Sebanyak 322 pusat penampungan sementara atau PPS telah dibuka di 6 negeri. Demikian kata Anwar sebelum memulai sesi tanya jawab pada sidang parlemen di Gedung Dewan Rakyat yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur pada hari Kamis. Kelantan mencatatkan korban banjir terbanyak yakni mencapai 30.582 orang dari 9.223 keluarga. Sebanyak 157 PPS telah dibuka di 9 daerah di negeri tersebut. Selanjutnya berita ekonomi dari CNBC mengangkat berita mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan mengomentari terkait banyaknya penolakan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Rencananya kebijakan ini akan dimulai pada Januari 2025. Hari ini soal KEK dan PSN tentang PPN tanya saja ke Bu Menteri Keuangan. Demikian kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan. Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Selanjutnya Bloomberg Technos Jakarta memberitakan ekonomi Indonesia pada kuartal terakhir tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 4,93% year on year. Menurut hasil survei Bloomberg yang terbaru terhadap 32 ekonom yang dilansir kemarin. Proyeksi ini lebih kecil dibandingkan perkiraan dalam survei sebelumnya pada level 5%. Bila ramalan para ekonom terpenuhi, berarti pertumbuhan produk domestik bruto PDB Indonesia makin melambat di penghujung tahun. Dari berita Pilkada, Liputan6.com menyampaikan data dari lembaga survei Carta Politika menunjukkan partisipasi Pilkada Jakarta yang berlangsung pada hari Rabu 27 November 2024 kemarin baru mencapai 58%.
Menanggapi hal ini, Dewan Pembina Relawan Kerja RK Ekosistem Arif Rosyid Hasyan menganalisa bahwa ada peran pemilih muda yang belum memberikan hak suaranya. Kita perlu membangun kesadaran orang muda bahwa urusan-urusan dalam keseharian kita berkaitan dengan kebijakan publik. Maka dari itu orang muda tidak boleh apatis terhadap politik. Demikian kata Arif melalui siaran pers Kamis 28 November 2024. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.